Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Erabas P dengan NIM 21040450140. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman agar tidak membedakan anak yang berkebutuhan khusus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus merupakan istilah untuk anak yang dengan keterbatasan baik secara fisik maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses tumbuh kembangnya. Pada anak berkebutuhan khusus, dengan begitu banyaknya keterbatasan baik secara fisik maupun mental, tentu menjadi hal yang tidak mudah. Kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan harus menyamaratakan pandangan dan perilaku kita terhadap mereka. Kita harus saling menghargai ciptaan Tuhan dan berinteraksi dengan mereka sebisa mungkin. Oleh karena itu, kita dapat membangun kedamaian antara sesama manusia. Dalam membangun konsep diri yang positif, dalam realistis yang banyak penolakan dan persepsi buruk yang diarahkan oleh lingkungan kepada anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, begitu penting dan sangat berpengaruh lingkungan, orang tua, serta guru dalam konsep diri individual anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan yang bersifat khusus untuk membantu mengurangi keterbatasannya dalam hidup di masyarakat, serta meningkatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, selain orang tua, peran pendidik pun sangat penting dalam membantu siswa dalam mencapai kemandirian melalui pengembangan konsep diri mereka. Selain membekali pendidikan dan keterampilan khusus bagi para guru anak berkebutuhan khusus, di dalam pendampingan dan proses pendidikan bagi mereka pun harus dilakukan dengan penuh empati. Pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya lebih mengedepankan sikap empati pada guru, di mana guru memiliki kepedulian, rasa cinta, dan penerimaan terhadap kondisi mereka apa adanya. Lalu bagaimana langkah-langkah agar tidak membedakan anak berkebutuhan khusus? Cara berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus: yang pertama, panggil dengan namanya. Yang kedua, berbicara sederhana, jelas, dan spesifik. Ketiga, gunakan kontak mata secukupnya. Yang keempat, ciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan tenang. Yang kelima, hindari terlalu banyak sentuhan. Yang keenam, jujur. Dan yang ketujuh itu sabar menunggu jawaban anak. Yang perlu diperhatikan ketika anak berbicara dengan anak berkebutuhan khusus atau tunanetra: yang pertama, sentuhan bahu atau pundak. Kalau tahu, panggil dengan namanya. Yang kedua, perkenalkan nama Anda. Yang ketiga, berkomunikasi normal dan jelas. Dan yang keempat, hindari kata itu, di sana dan di situ. Untuk anak yang tunarungu, sentuh bahu atau pundak. Yang kedua, cari tempat yang sunyi dan nyaman. Yang ketiga, jaga kontak mata dengan anak, posisikan wajah dengan wajah anak. Yang keempat, bicara secara normal dan dengan ujaran yang jelas. Yang kelima, tanyakan apakah sudah jelas kalau belum diulang. Yang keenam itu, bila masih kesulitan, gunakan tulisan untuk berkomunikasi. Yang ketujuh, bila kemungkinan, menggunakan bahasa isyarat atau meminta bantuan orang tua atau orang yang paham. Untuk anak yang tunagrihita, panggil dengan namanya. Yang kedua, cari pertanyaan yang sederhana yang jawabannya singkat. Yang ketiga, sediakan media untuk memperjelas. Yang keempat, bila mengajarkan sesuatu, berikan secara bertahap dan berikan contoh. Yang kelima itu, mendengarkan jawaban anak. Untuk anak yang tunadaksa atau cerebral palsy, anak tidak dapat berbicara tetapi tidak mengikuti pembicaraan orang di sekitar dan memahami dengan jelas apa yang dikatakan orang lain. Untuk anak yang autis, diketahui kemampuan bahasa anak apakah menggunakan verbal atau non-verbal. Yang pertama, hindari untuk memberikan sentuhan berlebihan. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak. Yang ketiga, jangan paksa untuk melakukan kontak mata. Dan yang keempat itu, bersabar menunggu jawaban anak. Pada anak berkebutuhan khusus dengan begitu banyaknya keterbatasan, baik secara fisik maupun mental, tentu menjadi hal yang tidak mudah. Banyak orang yang sering mengatakan anak berkebutuhan khusus banyak kekurangannya. Tetapi menurut saya pribadi,
Anak berkebutuhan khusus itu sama saja dengan anak lainnya, karena yang membedakan hanya peraktif dan konsentrasinya yang kurang. Maka anak berkebutuhan khusus atau istimewa itu beda cara proses belajar. Anak yang sering dikatakan berkebutuhan khusus itu betul-betul dijaga atau ditangani secara khusus agar mereka dapat fokus baik dalam perkembangannya ataupun kegiatan yang dilakukan. Ingat, anak yang berkebutuhan khusus bukan berarti mereka tidak berguna atau mereka tidak mampu. Mereka hanya butuh bantuan, perhatian, pengarahan, dan pengakuan yang lebih dibandingkan anak yang lainnya. Pasalnya, setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang tak patut jika dibandingkan. Pesan yang ingin saya sampaikan untuk orang-orang di luar sana, terutama orang-orang yang melihat video ini, jangan pernah merendahkan mereka, jangan pernah memandang remeh mereka, dan jangan pernah merasa kesal atau marah yang berlebihan kepada mereka. Jika mereka bertindak tidak sesuai dengan orang pada umumnya, berikanlah ia kasih sayang kepada mereka, karena mereka juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sesama manusia harus dan patut memanusiakan manusia. Dan untuk teman-teman di luar sana, jika kalian bertemu anak yang berkebutuhan khusus, jika mereka kesulitan melakukan sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah menolongnya, mengajarinya, dan tetap bersabar dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Semoga sedikit ilmu ini bisa membantu kita semua dalam menerapkan hal-hal yang positif. Dan jangan lupa bersyukur dan tetap berbuat baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.